Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Tatang Sutirman selaku penasehat Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan, serta mudah-mudahan hidup beliau selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akinal mahbub al-ustad Deden Ustad Dedi matanallahu bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Ustaz Sholahuddin dan bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin menyampaikan Maulidur Rasul, karena bulan ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana 14 abad yang lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi. Dan alhamdulillah kemarin tepat tanggal 12 Rabiul Awal saya berada di Raudhah, di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru pulang umrah, makanya agak sedikit serak-serak basah. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin jarang kali disampaikan, maka saya ingin menyampaikan pada kajian kita pagi ini. Dalam catatan sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 14 abad yang lalu. Dunia ini dalam keadaan jahiliyah. Jadi bukan hanya bangsa Arab yang jahiliyah, tapi dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan itu dikupas oleh ahli sejarah, bagaimana sebelum kelahiran Rasulullah itu di sebelah barat ada bangsa yang besar, namanya bangsa Romawi, punya agama namanya Katolik, punya kitab suci namanya Bible, punya undang-undang juga mengatur tentang hubungan politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Romawi dalam catatan sejarah disebut bangsa yang jahiliyah? Karena para pejabat-pejabat bangsa Romawi itu memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusiawi. Ibu pernah nonton film Gladiator nggak? Pernah ya? Itu sebenarnya cerminan bangsa Romawi. Itu para budak, itu diadu domba. Masing-masing budak dikasih pedang. Lalu kemudian mereka bertarung, dan itu disaksikan oleh para pejabat-pejabat bangsa Romawi. Makanya mereka bertepuk tangan, kegirangan, gembira kalau seandainya ada budak yang terhunus dengan pedang bersimbah darah. Begitu mereka memperlakukan rakyat itu. Dan kalau ada rakyatnya yang demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah,
Itu bukan hanya dipotong telinganya, dipotong lidahnya, tapi mereka dibakar hidup-hidup. Itu kekejaman bangsa Romawi. Makanya kemudian kenapa sejarah mencatat bangsa Romawi sebagai bangsa yang jahiliyah. Di sebelah timur tidak kalah hebatnya ada bangsa di situ. Namanya bangsa Persia. Kalau sekarang Iran. Bangsa Persia pun begitu. Dalam catatan sejarah dikatakan sebagai bangsa yang jahiliyah. Kenapa? Karena para pejabat-pejabat bangsa Romawi, mereka memperlakukan rakyatnya itu sangat tidak manusiawi. Nah, di antara dua negara besar, Romawi, Persia, ada bangsa yang gak punya agama, gak punya kitab suci, gak punya undang-undang. Hidup mereka nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Kegemaran mereka berperang, satu suku dengan suku yang lain. Mereka memperlakukan perempuan sangat tidak manusiawi, bahkan hanya pemuas nafsu. Dan kalau mereka punya anak perempuan, mereka bunuh hidup-hidup karena malu memiliki anak perempuan. Itulah dalam catatan sejarah kita kenal dengan bangsa Arabia. Sempurna itu kejahiliahan bangsa-bangsa di dunia itu. Makanya sebelum Rasulullah lahir, dunia dalam keadaan jahiliyah. Dalam kondisi seperti itulah Allah kemudian melahirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang misinya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi misinya Rasulullah itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak, karena memang pada saat itu kondisi bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami dekadensi moral. Makanya misinya Rasulullah sesuai dengan kondisi yang dialami masyarakat saat itu. Makanya kalau kita lihat bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir kenapa enggak didampingi ayahnya? Kenapa tidak Allah buat ayahnya masih hidup? Tapi kelahiran Rasulullah, ayahnya sudah wafat ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya. 6 tahun dalam asuhan ibunya pun meninggal ketika pulang dari ziarah di Abwa, makam ayahnya Abdullah. Kenapa Rasulullah diskenariokan oleh Allah seperti itu, lahir tanpa ada seorang bapak, asuhan ibunya pun meninggal dunia? Kenapa Allah buat skenario itu? Jawabannya apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena Allah sendiri yang ingin mendidik akhlaknya Rasulullah itu seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Rasulullah itu dididik langsung oleh ayah ibunya, sudah otomatis Rasul pasti terkontaminasi oleh karakter dan sikap bapak ibunya. Allah jaga Rasulullah supaya murni, Allah sendiri yang akan mendidik akhlaknya Rasulullah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan adabani Rabbi. Allah telah mendidik akhlakku seperti akhlaknya Allah, fa ahsana ta'dibi, maka sempurnalah didikan Allah itu kepadaku. Makanya kalau kita bicara akhlak, enggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir yang tujuannya tidak lain adalah menyempurnakan akhlak bangsa-bangsa di dunia. Nah, bicara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dilahirkan dan diutus oleh Allah bukan hanya untuk manusia. Bukan hanya untuk kita umat. Rasulullah itu diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah untuk jadi rahmat buat seluruh sekalian alam, bukan hanya bangsa manusia, bangsa binatang pun kehadiran Rasulullah menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka.
Dulu ada seekor unta mengadu kepada Nabi karena dia dipekerjakan majikannya itu terlalu berat, tidak sesuai dengan kapasitasnya dia. Dia mengadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan seekor binatang, Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah, mampu mendengar apa yang menjadi keluhan binatang. Jadi dia tanya, dia cerita bahwa dia bekerja itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Maka apa yang disampaikan unta itu diceritakanlah oleh Rasulullah kepada yang punya majikan itu. Maka majikan itu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan lagi mempekerjakan unta itu. Saya akan berikan dia makanan yang cukup. Begitu binatang diberikan oleh Allah, rasa nyaman kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu termasuk orang yang tahu kenubuahan Nabi karena informasi dari pendeta Bahira. Setiap kali Rasulullah bersama Abu Thalib itu lewat, setiap kali itu yang namanya awan selalu menaungi Rasulullah dengan pamannya. Bahkan setiap kali Rasulullah itu duduk istirahat, maka pohon-pohon kurma merunduk. Karena apa? Karena menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa manusia yang mulia ini luar biasa kehadirannya di muka bumi ini. Sampai Allah sendiri di dalam hadits qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidaklah aku ciptakan dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Jadi kita ini bisa hadir di muka bumi ini, seluruh alam semesta bisa hadir di muka bumi ini karena wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitunya, makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang-orang yang masih mencela Rasulullah, ada orang-orang yang masih menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia tahu siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah dia tidak akan seperti itu. Bapak Ibu tahu, Allah yang menciptakan Rasulullah, Allah yang menghadirkan Rasulullah di muka bumi ini. Bagaimana penyanjungan Allah, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad ini, itu kita temukan di dalam Al-Quran. Bagaimana sikap Allah kepada Rasulullah untuk memanggil namanya saja. Apa kita temukan di dalam Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya? Ya Muhammad, begitu? Ada? Tidak ada. Temukan di dalam Quran tidak ada satupun ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan cukup ya Ibrahim, manggil Nabi Isa ya Isa, manggil Nabi Adam dengan ya Adam. Tapi manggil Nabi Muhammad, apa panggil dengan namanya? Tidak. Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan sebutan ya Rasul, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Kedudukannya yang dipanggil oleh Allah, bukan namanya. Ini artinya betapa Allah sendiri menghormati manusia yang satu. Dan kalau kita temukan di dalam Quran, kalau Allah menyebut nama Nabi Muhammad, pasti Allah kaitkan dengan jabatan dia sebagai Nabi. Coba. Setiap kali di dalam Quran ada nama Muhammad, selalu ada jabatan beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul. Baca di dalam surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Muhammad itu utusan Allah.
Jadi ada rasulnya. Jadi bukan hanya Allah katakan di situ namanya, tapi kedudukannya disebut. Di dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, ada rasulnya. Al-Ahzab misalnya, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ada Rasul. Begitu nih Allah menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau Allah manja manggil Nabi Muhammad, manja. Allah kalau manja manggil Nabi Muhammad, tidak dipanggilnya Nabi Muhammad itu dengan namanya. Tidak dipanggilnya Nabi Muhammad itu dengan jabatannya. Tapi Allah memanggilnya Nabi Muhammad dengan panggilan apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya orang tahu tentang Rasulullah, pastilah dia tidak akan mengatakan bahwa Rasulullah itu cuma manusia biasa. Nah, maka di dalam Al-Quran Surah At-Taubah, ibu bisa baca itu, Surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah katakan telah datang kepada kalian seorang rasul. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan laqad ja'akum rusulun min anfusikum, telah datang kepada kalian utusan-utusan Allah? Kenapa Allah cuma bilang satu orang rasul? Padahal kan yang didatangkan oleh Allah ini berapa nabi? Berapa? 124.000 nabi. Rasul berapa rasul? 314. Ya. Yang wajib kita ketahui 25. Yang masuk ulul azmi 5. Kenapa hanya Rasulullah itu disebutkan oleh Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Itu kata para mufassir. Kenapa Allah hanya menyebutkan Nabi Muhammad dalam ayat itu, kalimat rasul? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Jangan pernah menyamakan Rasulullah dengan siapapun, karena memang Rasul lahir bukan untuk disamakan. Saya baca itu beberapa riwayat. Banyak perbedaan-perbedaan kita sama Rasulullah yang gak akan pernah sama. Jadi ada perbedaan-perbedaan Rasul dengan kita yang gak akan pernah sama, dan memang selamanya tidak akan pernah sama. Dari sisi mana perbedaan kita dengan Rasulullah yang tidak akan pernah sama? Pertama, gen. Gennya Rasulullah itu beda dengannya gennya kita. Genetikanya Rasulullah itu beda dengan genetikanya kita. Nasabiahnya Rasulullah itu beda dengan kita. Rasulullah itu lahir dari manusia-manusia yang secara nasabiah itu terpelihara oleh Allah. Semua orang-orang yang menjadi generasi Rasulullah itu terpelihara. Dari Rasulullah lahir dari Abdullah, Abdul Muttalib, Asim, Manab, Kilab, Qusay, sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua manusia-manusia semulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kita. Mungkin bapak saya ustadz, engkong saya mungkin ustadz juga, tapi belum tentu uyut saya juga ustadz. Bisa jadi dia preman pasar Kebayuran gitu. Kita nggak tahu. Ya, artinya bahwa nasabiah kita belum tentu semuanya terjaga. Tapi Rasulullah sudah jelas dalam catatan sejarah, dari mulai Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Ismail, Adnan sampai kepada Abdullah ayahnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad, itu genetikanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ibarat kuda di Arab itu kudanya yang istimewa karena memang lahir dari kuda-kuda pilihan. Jadi kalau di Arab itu yang boleh ikut pacuan kuda itu nggak sembarangan kuda. Itu harus kuda-kuda yang memang sudah melalui penelitian lebih mendalam, dan itu harus kuda yang istimewa yang boleh ikut. Sampai begitunya itu. Jadi Rasulullah SAW nggak akan bisa sama dengan kita. Makanya para pujangga mengatakan Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Manusia yang luar biasa itu Rasulullah SAW. Itu baru gen. Yang kedua, dari apa? Struktur biologisnya Nabi itu. Wajah Nabi Muhammad. Itu sahabat-sahabat menceritakan bahwa tidak ada satupun di antara kami yang kalau menatap wajah Rasulullah lama. Enggak ada. Tidak ada satupun yang berani menatap wajah Rasulullah SAW. Enggak ada. Beda sama ibu-ibu, natap saya agak terlalu emosi kelihatan. Itu sahabat nggak ada yang berani menatap wajah Rasulullah. Kenapa? Huwa nur ala nur, karena dia cahaya di atas cahaya. Jadi kapan sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah itu? Di saat Rasulullah sedang menundukkan wajahnya, disitulah sahabat menikmati indahnya wajah Rasulullah SAW. Ibu tahu ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah lah yang menyempurnakan itu. Makanya nggak ada orang yang benci sama Nabi kalau melihat wajahnya Nabi. Pasti orang-orang yang bersama dengan Nabi pasti simpatik dengan wajah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah itu wajahnya kemerah-merahan. Nampak begitu gantengnya Rasulullah. Dia punya janggut itu luar biasa. Dia punya cambang itu luar biasa. Wajahnya itu siapapun pasti menikmati indahnya wajah itu. Itu Rasulullah SAW. Makanya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, sarah di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang menjadi kajian kita, itu sampai Imam Nawawi itu menuliskan dalam syair di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tentang Nabi Muhammad itu. Dulu dalam pesantren kita seringkali kita buat nyanyian, kita bikin qasidah. Lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada wa matasa'aba aslam fil mada zamani. Lam yahtalim qatutu hamutlaqan abada. Rasulullah itu enggak pernah bermimpi hidupnya. Ibu sering mimpi? Sering. Rasulullah nggak pernah bermimpi hidupnya. Sebab apa? Sebab kalau seandainya Nabi Muhammad bermimpi, pastilah orientalis barat akan mengatakan bahwa Al-Quran itu dihasilkan dari mimpinya Muhammad. Allah jaga betul. Iya kan? Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad bermimpi, itu orang-orang yang nggak suka dengan Islam mengatakan, tuh Quran itu mimpinya Muhammad. Makanya Allah jaga Rasulullah itu tidak pernah bermimpi seumur hidupnya. Wa mata sa'aba aslan fil madaz zaman. Yang namanya Rasulullah itu enggak pernah menguap. Ini kita belum aja ntar. Ini kalau baru setengah jam nih. Ntar udah pada begini nih nguap. Ya. Semalam saya maulid di MRBJ. Kebetulan saya ceramah terakhir. Saya lihatin jamaah udah pada nguap. Saya enggak tega 10 menit saya ceramah. Rasulullah enggak pernah menguap itu hidupnya. Minhu dawabu falam taharab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya binatang buas itu enggak pernah lari dari Nabi. Enggak pernah lari dari Nabi. Pernah dengarkan kisahnya bagaimana Nabi di Gua Sur dengan Abu Bakar? Ya Allah, itu ada seekor binatang buas yang sedang menunggu Rasulullah SAW karena diinformasikan bahwa Nabi Muhammad akan memasuki Gua Sur. Maka binatang ini sudah merindukan perjumpaan dengan Rasulullah. Masuklah Rasulullah dengan Abu Bakar.
Abu Bakar ngelihat pada saat itu betapa lelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, istirahatlah engkau di pangkuan aku ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar meletakkan pahanya itu tempat tanggelan kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu cintanya Abu Bakar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditaruhnya kepala itu supaya Rasulullah tenang. Itu ternyata kakinya Abu Bakar itu menutupi lubang binatang buas ini. Jadi kehadirannya ini nggak bisa masuk ke atas. Dia tertutup oleh kakinya Abu Bakar. Maka digigitlah Abu Bakar As-Siddiq kakinya itu. Karena dia merasa terhalang untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menangis menahan gigitan itu binatang berbisa tadi. Nggak terasa air matanya menetes. Saking dia nggak mau mengganggu Rasulullah itu tidur, dia nggak bergeming sedikit pun. Coba kalau kita nih misalnya Pak Haji Tatang lelah capek, kata Ustaz Dedi, sini aja Pak Haji tiduran. Tahu-tahu ada ular gede, kira-kira tuh ditahan sama Ustaz Dedi kepala atau disentap? Kira-kira nih. Saya yakin pasti Ustaz Dedi pasti ini. Rasulullah itu oleh Abu Bakar enggak. Sampai Abu Bakar menetes air mata kena pipi Rasulullah. Rasul tanya, ya Abu Bakar, ada apa denganmu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Ada apa? Seekor binatang menggigit. Nah, maka dicatatkan oleh Nabi bahwa ular itu sedang merindukan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma terhalang oleh kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Itu saya ngebayangin, ya Allah, hebatnya Abu Bakar itu. Cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah sampai dia belah menahan gigitan ular berbisa itu daripada mengganggu Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau sekelas Abu Bakar itu menjadi orang nomor 2 masuk surga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya seekor lalat itu nggak pernah mau menyentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pernah dilalerin ya? Pernah dilalerin? Sering kita. Rasulullah terjaga. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun. Rasulullah itu kalau ngelihat belakang kayak lihat ke depan. Jadi Rasulullah itu kalau ngelihat belakang gitu, beliau kayak ngelihat depan. Makanya musuh-musuh Rasulullah nggak akan pernah selamat. Karena Rasul kalau ngelihat belakang itu kayak ngelihat depan. Wala yura asru baulin, dan Rasulullah itu kalau kencing itu udah nggak ada lagi bekasnya itu. Langsung ditelan oleh bumi. Beda sama kita. Ustaz Dedi makan jengkol itu bisa seminggu itu di kamar itu yang WC. Rasulullah itu luar biasa. Wa qalbuhu lam yanam. Hatinya boleh jadi terbuka tapi matanya tertidur. Jadi Rasul itu kalau tidur matanya terpejam, hatinya terus hidup, tidak pernah tertidur. Wala yurjilluhu. Dan yang namanya bil Rasulullah itu kalau berdiri nggak ada bayangannya. Jadi nggak ada jillu syamsi, itu nggak ada bayangan tuh matahari itu. Kalau beliau berdiri, kenapa? Huwa nur ala nur. Ya cahaya di atas cahaya. Itu Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang sampai mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, nggak ada nilainya di dalam Al-Quran, salah. Karena dia tidak tahu itu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin waktu saya di Raudhah itu, ya Allah, banyak orang-orang yang mengekspresikan kecintaan dia sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat ada yang nangis, ada yang baca selawat. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah. Orang tuh ya sekarang kan sudah enak ya pakai aplikasi nusuk.
Jadi kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, ke Raudhah, itu udah nggak kayak lagi dulu berebut. Nah, sekarang sudah ada antrian sesuai dengan aplikasi itu. Ya, saya kemarin punya pengalaman di Raudhah itu. Saya punya jamaah ketinggalan karena badannya memang gemuk, dari Jambi. Yang kedua dari Palembang. Dua-duanya jamaah ini ketinggalan, jauh sudah ketinggalan. Jadi saya karena harus bawa jamaah lebih dulu, dia udah ketinggalan. Kemudian masuk kita ke Raudhah, jamaah ini saya udah gak kelihatan. Tapi saya ngelihat bagaimana tekadnya bapak ini untuk bisa hadir di Raudhah. Dia bilang, saya baru ini Pak Ustadz umroh. Saya kepengen banget apa yang diceritakan Ustadz, saya bisa hadir di situ. Jadi saya nggak tahu waktu saya doa di Raudhah, di sampingnya ada bapak itu berdua. Saya juga bingung waktu itu, Ustadz kok dia bisa ya nerobos itu, nggak masuk ikut rombongan kita. Saya tanya, Pak Haji pakai rombongan mana? Nggak, saya ngikut orang-orang yang gede aja, Ustadz nyelonong gitu. Tapi itulah, Allah berikan dia kemudahan karena niat dia ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian mengatakan orang yang mati itu mati, bal ahya, bahkan mereka masih hidup. Walakin la tash'urun. Cuma kalian yang enggak menyadari akan kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hadir Bapak Ibu sekalian. Cuma kita yang enggak tahu aja bagaimana cara hidupnya mereka. Iya, makanya tadi kalau kita nyebut ya Nabi salam alaika, itu dalam perspektif bahasa. Ketika kita menyebutnya dengan alaika, berarti orang itu ada di hadapan kita. Ana uhibbu ilaika, aku cinta sama engkau. Berarti orang itu ada di hadapan kita. Maka ketika ibu membaca sholawat ya Nabi salam alaika, ada Rasulullah di situ. Maka saya yakinnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar kita. Kenapa? Ketika namanya disebut, beliau langsung hadir. Nah, ini pernah kejadian, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin cerita. Saya kutip ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusah, karangan Syekh Maliki, salah satu ulama di Mekah yang diberikan otoritas untuk mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Jadi di Mekah walaupun banyak Wahabi, tapi di situ ada yang masih konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi paham-paham yang diajarkan para sahabat itu tetap dilestarikan oleh Syekh Maliki itu. Beliau mengarang kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahah. Nah, dalam kitab itu diceritakan tentang bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang ulama besar namanya Utbi. Satu ketika beliau sedang berada di Raudhah, sedang asik gitu berzikir. Tiba-tiba beliau katakan, "Indana fi qabrin Nabi." Ketika aku sedang duduk di makam Nabi, ja'a rajulun minal a'rabi, datanglah seorang laki-laki dari pedalaman. Jadi ada orang Arab Badui, kalau kita bilang ya Arab Badui itu datang dia. Summa yaqulu, kemudian dia berkata di hadapan makam Nabi Muhammad. Ini orang Arab Badui itu dia bicara di makam Nabi Muhammad. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inni sami'tu qaulallah law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dia bilang, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah, law annahum izzalamu anfusahum, seandainya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ya Rasulullah, ja'uka, mereka datang kepadamu. Dibaca dalam surah An-Nisa ayat 64. Jadi orang-orang dulu itu semasa Nabi hidup itu ada orang-orang yang punya problem itu, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Mereka ceritakan apa yang menjadi keluhan mereka. Fastaghfirullah, mereka kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul pun mendoakan mereka. Lawajadullaha tawwabar rahim, pantas aja kalau taubat mereka diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Rasul ikut berkontribusi.
Nah, ini yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan tawassul. Karena ada tetangga-tetangga kita yang anti tawassul tuh. Nah, ini sebenarnya dalil ayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh kita libatkan di dalam doa kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti. Kenapa? Karena Rasulullah manusia yang mulia yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sahabat ini seorang Arab Badui itu dia cerita di makam Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah yang mengatakan kalau seandainya mereka berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, mereka itu datang kepadamu dan mereka memohonkan ampunan kepada Allah dan engkau pun memohonkan ampunan buat mereka. La wajadullaha tawwabar rahima, pantaslah kalau mereka kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dari makamnya itu. Lalu kemudian summa roja, dia pulang. Habis curhat dia pulang. Utbi ulama Madinah itu ngimpi. Nah, kalau ngimpinya para ulama ini disebutnya dengan ru'yatun haqqun. Artinya mimpi yang benar. Karena mimpi itu ada dua, ada mimpi bunga tidur, ada mimpi yang memang benar sebagai isyarat yang Allah datangkan sebagai pertanda. Ya, ibu pernah mimpi ketemu Rasulullah? Ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Itu ada amalannya itu. Mimpi ketemu Rasulullah SAW. Walaupun kita belum diizinkan bertemu dengan Nabi, minimal kita bertemu dengan sahabat. Apa amalannya? Saya kutip di dalam kitab Nasoihul Ibad. Syekh Nawawi juga itu diceritakan ada seorang ulama besar namanya Mujahid, nama lengkapnya Syekh Abu Bakar Al-Mujahid. Satu ketika dia duduk begini ngajar, ribuan orang hadir, tiba-tiba dia berdiri. Bukan hanya berdiri, kemudian dia mendatangi orang yang baru datang di pintu majelis, lalu kemudian dia cium keningnya orang itu. Namanya Sibli. Jamaah bingung, ada apa dengan Sibli ini? Kok dia sampai dihormati oleh Syekh Mujahid itu? Seorang ulama besar kok begitu menghormati orang yang biasa. Bagi jamaah aneh aja. Jadi diciumnya itu Sibli itu oleh Syekh Mujahid. Maka jamaah bertanya, ya Syekh, ada apa dengan Sibli itu? Kenapa kau begitu istimewakan dia? Kata Syekh Mujahid, aku cuma tabarukan kepada Rasulullah SAW karena setiap aku bermimpi bertemu dengan Nabi ada Sibli di situ. Jadi Syekh Mujahid itu kalau bertemu dengan Nabi ada Sibli di situ. Nah, Nabi Muhammad dilihat oleh Syekh Mujahid dalam mimpi itu, Nabi Muhammad berdiri lalu mencium keningnya Sibli. Itu yang aku lakukan karena ngikutin Rasulullah SAW, karena Sibli manusia yang dimuliakan oleh Allah. Aku bertanya, kata Syekh Mujahid kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan umatmu ini Sibli? Kenapa kau begitu istimewakan dia? Apa jawaban Nabi? Karena Sibli itu cinta kepadaku. Dan dia suka membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu bacanya habis sholat fardu ditutup dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ibu mau benar fokus bermimpi, maka sebelum kita tidur baca ayat itu ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Mohon kepada Allah agar diberikan kemuliaan dalam mimpi itu. Kalau Allah berkehendak bisa jadi kita bertemu dengan Rasul. Kalaupun enggak, bisa kita dengan sahabat. Kalaupun tidak, ulama-ulama salafus saleh. Walaupun tidak, minimal ketemu Ustaz Dedi dalam mimpi. Loh ibu, orang yang suka di masjid, pengurus masjid itu orang yang dijamin oleh Allah masuk surga itu. Yang muazin aja udah dijamin, bagaimana jadi pengurus masjid? Itu pengurus masjid itu kan mandala ala khairin fahuwa misru ajri fa'ili. Asbabnya dia orang bisa beribadah enak. Itu setiap orang yang beribadah nilainya diberikan juga oleh Allah kepada pengurus masjid.
Padahal tuh ngurus masjid cuma di rumah ongkang-ongkang kaki juga, dia juga jarang ke masjid. Tapi Allah berikan kemuliaan, asbabnya dia diberikan kemuliaan oleh Allah. Ustaz, Iya. saya potong ini mengenai mimpi Rasulullah. Ya. Saya baca Iya. amalan bacaan Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul. Iya. Beliau memimpi ini. Dia bilang ada bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Aduril Azhar wal Yakutil Ahmad wa Nuril Azhar wa Sirilahi Akbar. Iya. Kalau tiap malam dibaca 15 kali katanya, dalam waktu seminggu akan bermimpi dengan Rasulullah. Itu guru sekumpul dia punya amalan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini guru sekumpul dia punya ijazah ke kita itu bagus sekali. Tapi di dalam kitab ini macam-macam beda-beda ya. Zikir-zikir biasanya banyak jalan kita untuk menuju mimpi yang indah bersama dengan Rasulullah. Ada yang tadi guru sekumpul ijazahnya itu ada di dalam kitab Nasoihul Ibad membaca surah At-Taubah surah ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak banget cara-cara para ulama-ulama yang memimpikan Rasulullah dengan amalan-amalan mereka. Ini saya kutip aja dari kitab Nasoihul Ibad itu. Nah, insya Allah kalau Allah berikan kemudahan pasti kita bisa bertemu. Ya, tadi digabungin bagus banget tuh. Dari guru sekumpul kita baca, dari kitab Nasoihul Ibad juga kita baca. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ditambahin lagi bisa. Ya. Silakan saja. Itu salah satu cara kita untuk bisa bermimpi indah. Ya, apalagi sekelas guru sekumpul waliullah. Beliau itu wali min auliya Allah. Saya berapa kali ceramah ke Kalimantan Timur. Saya banyak berziarah ke para ulama-ulama di sana itu. Ya. Alhamdulillah Kalimantan itu banyak sekali ulama-ulama hebat di sana. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Syekh Utbi tadi itu mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam mimpi itu Rasul memerintahkan tuh Syekh Utbi, dia katakan ya Utbi ilhaqil a'rabi. Utbi kejar tuh orang Arab Badui tadi, yang tadi dia cerita sama Nabi, ya. Itu Nabi bilang, ya Utbi ilhaqil a'rab. Utbi kejar tuh orang Arab Badui itu. Wa basyir lahu, berikan kabar gembira buat dia. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Allah udah ngampunin dosa dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utbi bahwa orang tadi yang tadi ngadu di makam Nabi Muhammad, dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di raudhah curhat aja, Bu. Curhat kehidupan kita ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan memberikan kontribusi buat kita semua. Makanya syafaat itu bisa jadi banyak orang memberikan syafaat, bukan hanya Nabi Muhammad. Pak Haji Tatang bisa memberikan syafaat buat kita semua. Iya. Jadi nanti kalau misalnya beliau masuk surga lebih dulu gitu, Ustaz Dedi belakangan, itu beliau nanya ya Allah Ustaz Dedi mana? Dulu saya lihat kalau ngaji minggu ada, tapi kenapa pada saat di surga ini aku nggak ngelihat dia? Kata Allah, dia masih di neraka itu. Iya. Pak Haji Tatang bisa pada Allah itu. Itu namanya syafaat. Makanya seorang ulama, seorang teman, seorang kiai itu bisa memberikan syafaat. Apalagi sekelas Rasulullah. Syafaat yang paling utama itu di mana Allah yang mentasrih, mengizinkan Rasulullah itu syafaatul uzma nanti di yaumul kiamat. Jadi semua para manusia itu minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, nanti diceritakan tuh. Nanti kita itu di padang mahsyar itu menunggu detik-detik kita ini di neraka atau di surga itu, menunggu itu 22.000 tahun. Nunggu kita. Padahal tudna syams, didekatkan matahari itu 7 hasta dari kepala kita. Bayangin 2.000 tahun kita di padang mahsyar menunggu keputusan Allah. Satu hari di akhirat berapa?
1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti berapa tahun kita nunggu? 2 juta tahun. Ya, kalau hitungannya tadi. Makanya pada saat itu ada manusia-manusia yang demonstrasi, mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nanti ramai orang itu bilang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta khalifatu fil ard." Engkau ini khalifah di muka bumi. Karena engkau, kami ini hadir di pentas dunia. Isfa'lana, tolong kami Adam, tolong kami. Kami enggak sanggup di sini menunggu detik-detik pengumuman dari Allah. Lebih baik kami dijebloskan ke dalam neraka daripada harus menunggu seperti ini ya Adam. Kata Nabi Adam, maaf, saya juga lagi ada masalah sama Allah. Gara-gara saya makan buah kuldi dengan istriku, aku harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mohon maaf, ke Nabi yang lain saja. Datang rame-rame kita ke Nabi Nuh. Nah, sama kita juga Nabi mengatakan, "Ya Nuh, isfa'lana, Nuh tolong kami enggak sanggup di tempat ini." Apa jawaban Nabi Nuh? "Ya Allah, maaf, saya juga lagi ada masalah. Istri dan anak saya itu membangkang kepada Allah dan saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah." Ke Nabi Ibrahim itu kan bapak monoteisme, bapaknya tauhid. Kau minta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita datang ke Nabi Ibrahim, kita bilang, "Ya Ibrahim, isfa'lana, Ibrahim tolong kami enggak sanggup di sini." Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya Allah, saya pun hari ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seumur hidup saya bohong cuma 3 kali. Dan itu saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah." Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu adalah kebenaran. Karena Nabi Ibrahim pernah bohong. Waktu Raja Namrud nanyain, "Siapa yang ngancurin patung ini?" Tanya, "Nama yang gede." Gitu. Jadi kampaknya ditaruh di patung yang gede tuh. Waktu Namrud nanya, "Siapa yang menghancurkan patung-patung ini?" "No, yang paling gede no." Gitu. Iya, gitu. Mana mungkin dia bisa menghancurkan? "No, antum bilang mana mungkin, kenapa disembah?" Gitu. Ibrahim itu argumentasinya. Nah, Nabi Ibrahim bilang, "Nggak bisa mas." Coba ke Nabi Isa. Sama Nabi Isa pun begitu. Akhirnya apa? Coba ke Nabi Muhammad, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, dan karena wasilah beliau lah semua tercipta. Minta sama Nabi Muhammad. Rame-rame kita sama Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, isfa'lana, anta anbiya khatamul anbiya wal mursalin. Engkau penutup para nabi, tolong kami Muhammad." Nabi Muhammad enggak waktu itu. Nabi Muhammad sujud menghadap Allah. Lalu kemudian Allah berikan otoritas untuk memberikan syafaat buat seluruh umat. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat Nabi-Nabi terdahulu. Cuman siapa yang menjadi prioritas? Tentu umatnya terlebih dahulu. Gimana Rasulullah itu menentukan umatnya atau tidak? Gampang. Nabi Muhammad gak nanya, Mbak Devi umat Nabi Muhammad kan? Enggak begitu. Kata Nabi, "Ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurral muhajjalin min asril wudu." Jadi Nabi Muhammad itu mengidentifikasi umatnya atau bukan kelihatan dari mukanya itu semua bercahaya. Kayak gini ibu-ibu ini bercahaya kelihatan. Ya, mungkin karena sinar matahari. Jadi umatku nanti datang itu dengan wajah ghurral muhajjalin, bercahaya itu. Dari mana? Min asril wudu. Dari bekas wudu itu. Makanya kalau wudu itu jangan dilap itu, makruh hukumnya. Jadi kalau ibu wudu itu kan ada tetesan air wudu gitu, ya, ibu jangan digosok, ya, biarin aja itu air. Kan itu akan jadi saksi nanti kita di yaumul qiyamah. Kecuali dingin banget atau apa gitu, lain lagi urusan. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan dilap gitu. Nah begitu, jadi Rasulullah itu orang yang diberikan syafaat oleh Allah dan langsung otoritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia sering baca sholawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada juga yang gak ngebolehin pakai sayyidina. Tetangga kita yang sebelah. Iya, kita baca sayyidina diprotes. Dulu saya pernah dengar tuh, Kiai Sofwan Nizomi katanya pernah juga tuh
ditegur ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina. Termasuk saya juga pernah waktu khutbah Jumat dibilang, Ustadz maaf, masjid ini nggak pakai sayyidina. Padahal di hadis sudah jelas, ana sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad aja bilang ana sayyidnya. Apa salahnya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina? Apa sih makna sayyidina? Pemimpin kami. Kita manggil gubernur, itu kan panggil Pak Gubernur gitu, nggak panggil namanya kan? Pasti penghormatan kita panggil jabatannya. Apalagi Nabi Muhammad, masa nggak boleh kita pakai sayyidina? Ya, nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang satu ini memang jangan pernah disamakan, karena memang dia tercipta bukan untuk disamakan. Nah itu baru struktur biologis beliau. Lalu apalagi yang membedakan kita dengan Rasulullah? Akhlak. Makanya tadi kita katakan Rasulullah itu lahir dengan akhlak yang mulia karena memang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidik akhlakku, maka sempurnalah didikan Allah itu kepadaku. Makanya akhlaknya Rasulullah itu begitu memukau. Makanya kita umat Islam itu kalau maulid, ini kita jarang maulid emang. Ini hari ini kita jadiin maulid Nabi. Ya. Itu kalau di acara maulid pasti dibaca berjanji. Ya, di dalam kitab berjanji itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Bagaimana akhlaknya Rasulullah disebutin. Bapak tahu akhlaknya Rasul? Rasul itu kalau beliau bertemu dengan sahabat, sebelum sahabat Rasulullah mau, bisa aja Rasulullah itu berdoa kehancuran orang-orang Taif, tapi Rasulullah bilang satu kali ayahnya nggak beriman, tapi nanti anak keturunannya beriman. Kan buktinya sekarang 100% orang Taif sekarang beriman kepada Allah, dan itu tidak lepas dari doa Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali kalau kita mau cerita Rasulullah SAW perjuangannya beliau. Beliau itu selama di Mekah 13 tahun. Rasulullah 13 tahun. Itu cuma dapat pengikut sedikit. Itu pun juga yang mengikut Rasulullah orang-orang yang teman dagang. Jadi ketika Rasulullah cerita tentang Islam, karena teman-temannya dagang Rasulullah udah tahu akhlaknya Rasulullah, nggak ada lagi pengingkaran, langsung sami'na wa ta'na. Karena dia tahu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekelas Abu Bakar, karena teman bisnis langsung dia beriman, karena udah tahu akhlaknya. Nah, cuma dapat sedikit Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, sedikit orang-orang yang beriman sama Nabi pada saat berada di Mekah. Ujiannya itu yang berat. Makanya Rasulullah itu hijrah, ini saya cerita. Itu hijrah dalam catatan sejarah sahabat itu 4 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah sekarang Ethiopia. Ethiopia sekarang. Ya, Habasah itu sekarang Ethiopia lah ya. Afrika gitu. Itu Nabi ketika ngelihat sahabat diintimidasi, dibunuh, bahkan ada seorang ibu-ibu yang kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Kemaluannya ditombak. Perempuan. Tapi Rasulullah enggak tega, sudahlah kalau begitu kamu hijrah saja. Di sana ada raja Najasyi yang sangat adil. Kau minta suaka di sana. Berangkatlah ini sahabat dipimpin oleh Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah, anak dari Rasulullah SAW. Berangkat sana. Diterima dengan sangat baik oleh Raja Ethiopia, Raja Habasah. Ada yang mereka kemudian menetap di Habasah, ada juga pulang ketika kondisi di Mekah sudah mulai kondusif. Tapi ternyata enggak. Sampai datang ke Mekah, Utsman dengan istrinya, dengan sahabat yang lain, ternyata konflik lagi. Akhirnya disuruh lagi hijrah. Ya sudah hijrah lagi kata Nabi. Kemana? Ke Habasah lagi. Tapi itu bukan dengan Utsman, tapi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Berangkat lagi ke Habasah. Ternyata orang kafir Quraisy ini sudah nyogok Raja Najasyi ini. Dengan berbagai macam upeti supaya orang yang hijrah ini ditolak. Nah, disitulah diplomasinya Ja'far bin Abi Thalib itu luar biasa. Dia menghadap para Raja Habasah tadi, Tuan Raja, kami bukan budak yang diusir dari majikan. Kami juga bukan
tawanan perang, bukan. Kami ini hijrah karena ideologi kami. Ketika kami menemukan agama baru yang menyejukkan hati kami mereka kemudian mengintimidasi kami. Akhirnya seperti itu dikembalikan lagi oleh Raja Habasah tadi. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib diterima dengan baik oleh Raja Ethiopia. Nah, maka pulanglah mereka, ada juga yang menetap di Ethiopia. Makanya di Afrika banyak umat Islam. Nah, hijrah itu Nabi. Nah, barulah yang terakhir itu Nabi hijrah ke Taif. Karena sahabatnya udah 2 Habasah 2 kali, baru ke Taif. Kenapa? Karena Nabi sudah benar-benar kondisinya sangat tidak kondusif. Kemarin Nabi itu masih selamat karena bapak pamannya sama istrinya masih hidup. Istrinya ini kan pengusaha yang sangat terkenal. Semua sektor bisnis Khadijah punya. Sehingga keberadaan Khadijah itu sangat dihormati. Nggak berani mereka ganggu Nabi Muhammad. Ditambah lagi pamannya pernah mengatakan, kafir Quraisy, kalau anda ingin menentang dakwah kemenakanku Muhammad, langkain dulu mayat pamannya. Orang Arab takut, segan begitu. Sehingga keselamatan Nabi masih terjaga. Tapi ketika mereka meninggal dunia, di situ Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa. Maka dikejarlah Nabi Muhammad itu. Maka kemudian Nabi berangkat ke Taif. Taif itu dari Mekah berapa kilo? Hampir 85 kilo. 85 kilo. Itu perjalanan itu. Nabi jalan kaki Bapak Ibu. Saya sempat nangis itu kemarin di Taif. Ya Allah, ini Nabi dibuatin tuh kan tapakan nabi-nabi itu jalan itu. Ya Allah, saya bisa ngebayangin itu bagaimana dahsyatnya itu perjalanan Nabi itu. Sampai dilempar lagi sama batu, berdarah Nabi Muhammad, sampai pincang Nabi Muhammad. Itu dahsyatnya itu. Setelah itulah Nabi kemudian diusir dari Taif, baru kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya kenapa Nabi Muhammad diterima di masyarakat Madinah? Karena orang Madinah sudah mengenal Nabi Muhammad. Jadi waktu Nabi Muhammad di Mekah, ada orang Qadraj namanya, itu datang ke Mekah, ketemu Nabi, lalu mereka terkesimak dengan Nabi, mereka masuk Islam. Dibawalah ajaran Nabi ke Madinah, diperkenalkan orang Madinah. Mereka sangat rindu ingin berjumpa sosok manusia yang mulia. Lalu datang lagi Aus. Jadi Aus dan Khadr ini suku yang suka musuhan. 120 tahun mereka itu berantem, nggak pernah akur. Datang lagi Aus, ketemu Nabi, masuk Islam, dibawa lagi ke Madinah. Nah, ini 2 suku ini udah Muslim nih, udah Muslim. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah menyambut karena mereka sudah lama ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya indah banget kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Gitu. Saking apa? Gembiranya orang Madinah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekelas Abdullah bin Salam, dedengkotnya Yahudi waktu itu ketika ngelihat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, buyar semua yang ada dalam benak dia tentang Nabi Muhammad akan kejelekannya. Jadi ada orang Arab Yahudi, Ibu, yang kepengen banget ngelihat Nabi Muhammad, karena selama ini Nabi Muhammad itu selalu begini, pengen tahu mana yang namanya Muhammad itu. Itu ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia baru ngelihat wajah Nabi Muhammad. Jadi baru ngelihat wajah Nabi Muhammad udah buyar tuh kenegatifan itu. Dia bilang apa? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini wajah bukan cerminan wajah pembohong. Itu Abdullah bin Salam itu ketika lihat wajah Nabi, udah nggak ada lagi kedustaan, nggak ada lagi kejelekan dia sama Nabi Muhammad. Kayak ibu-ibu ini kan wajahnya luar biasa bercahaya. Karena itu tanda kesolehan. Ibu pertahankan ya. Skincare itu lewat. Lihat wajahnya wajah bekas wudu ini Ustaz Dedi. Amin. Iya betul kata Nabi gitu. Khiyaru ummati man jakarakum billahi ru'yatuhu. Kata Nabi sebaik-baik umatku, artinya orang yang al-qaim bi hukukillah, orang yang selalu taat kepada Allah, terlihat dari pancaran wajahnya. Jadi kata Nabi man jakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kita memandang wajahnya udah ngingetin kepada Allah. Itu saya kalau ngelihat wajah ini udah ingat kita pengajian hari Minggu. Berarti kan ngingetin kepada Allah. Maka pertahankan wajah kita yang mudah-mudahan glowing karena wudhu kita. Amin.
Nah, jadi begitu Rasulullah itu banyak sekali ujian dan cobaan yang Rasulullah hadapi. Tapi Rasulullah tidak menginginkan kehancuran. Padahal tanya, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Ya, Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Karena mereka enggak tahu kalau aku ini utusanmu ya Allah. Begitu Rasulullah. Padahal waduh, kalau Allah mau ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Duha kan dijelaskan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menawarkan apa yang Rasulullah mau. Allah kasih. Muhammad, kamu pengen jadi raja di raja, aku berikan. Kamu pengen harta berlimpah, aku kasih. Pawarodathul jibal. Kau bisa nanti dapetin itu gunung Uhud jadi emas. Bisa, Allah punya kuasa. Ya kan, kun fayakun jadi kalau mau. Atau kamu pengen wanita-wanita cantik gitu, Allah udah siapin kalau mau. Tawaran-tawaran Allah itu begitu menggiurkan kalau bahasa dunia. Tapi Rasul bilang apa? Izan ya Rabb la arda wa wahidu ummati finnar. Sungguh itu semua gak akan bisa membahagiakan hatiku ya Allah selama aku masih mendengar umatku masuk ke dalam neraka jahanam. Itu Rasulullah Pak. Ya, jadi Rasulullah tetap masih berpijak kepada umatnya agar diselamatkan. Umatnya bukan hanya umatnya kita, siapapun yang ada di muka bumi ini, selama dia mau mengimani Rasulullah itu umatnya. Gitu ya misalnya. Kondisi kita. Jadi kondisi kita ini sekarang banyak musibah. Oh Gaza, gini. Ibu, kalau kita memahami satu ujian di dalam Quran atau satu musibah dalam Quran, Al-Quran sudah menjelaskan ada 3 hal yang berkaitan dengan musibah itu. Bisa jadi itu kata Allah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa dia biarkan begitu mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji. Jadi kalau hidup kita ini selalu dikasih cobaan, itu bisa jadi ujian kita. Supaya apa? Supaya mengangkat iman kita lebih hebat lagi di sisi Allah. Di dalam kitab Kasifatus Saja Imam Nawawi itu mengatakan iman kita ini kan berbeda-beda. Ada iman taklid, iman ilim, iman iyan, iman hak, iman hakikat, macam-macam. Maka kita untuk memasuki iman tahapan-tahapan iman itu harus ujian. Maka ketika kita mendapatkan musibah bisa jadi ujian yang Allah berikan buat kita supaya naiknya derajat keiman kita di sisi Allah. Sebab Allah bilang iza ahabballahu abdan ibtala'ah. Kalau Allah udah senang sama hambanya, diujinya terus si hamba itu. Jadi ibu kalau dapat ujian senang harusnya. Ya, senang itu tandanya Allah sedang senang sama kita. Ah gitu. Yang kedua bisa jadi itu teguran. Ya, kalau misalnya bencana datang itu bisa jadi teguran Allah. Disebabkan apa? Disebabkan karena kurangnya kita kepada Allah dalam berhubungan. Atau hablum minallah, hablum minan nas. Semuanya kan ada efeknya. Ya. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang terjadi pada dirimu itu kan karena kamu. Ibu jalan nih, lagi jalan ke Pelanting. Aduh, kok bisa begitu? Iya, habis ngomongin orang, ditegur sama Allah. Ada nggak gitu? Ada orang yang hartanya habis gitu. Bisa jadi karena dia nggak zakat. Bisa jadi. Bisa Deden duitnya banyak banget. Tahu-tahu habis aja duitnya karena kagak zakat dia. Nah, jadi itu teguran Allah. Tapi itu Allah pun masih sayang sebenarnya. Daripada dia ditegur oleh Allah di yaumul kiamat, lebih baik ditegur di dunia. Mungkin nih gitu ya. Kadang-kadang kita sakit, mungkin juga karena hubungan kita dengan Allah yang kurang baik. Teguran-teguran kayak gitu. Karena apa yang terjadi pada diri kita ini karena ulah kita. Gitu. Kan ada orang yang gini. Ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku harta, aku mau bersedekah. Lana soddaqonna, jika tadi gitu. Tapi giliran lain atana min fadli bakhilubi, ketika Allah berikan nikmat, dia malah nggak pernah bersyukur. Ya udah, Allah kasih dia
musibah, itu teguran. Ya. Nah, yang ketiga azab. Azab itu hanya berlaku bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau Israel sekarang lagi dibombardir oleh Palestina, itu karena azab dari Allah. Pembangkangan mereka, penghinaan mereka kepada umat Islam. Bagaimana dengan Palestina? Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu teguran. Ya, jadi kalau orang-orang kafir itu ketika dia dapat musibah dari Allah, itu ujian dia di dunia. Azab dia di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu jangan ngomong sama teman, lu azab kali dari Tuhan, jangan. Kan kita main ngomong gitu ya. Ada teman lagi kena musibah, lu azab kali, lu dulu jarang sama kita jarang ngasih makan lo gitu. Jangan. Azab itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau seandainya terjadi dalam kehidupan kita, tinggal kita bagaimana menyikapinya tadi. Kasus Gaza, kasus Palestina dengan Israel. Nah, itu kita lihat aja, bisa jadi itu ujian bagi orang-orang yang punya iman yang lebih mantap, bisa jadi itu teguran. Ya, tapi bagi Israel udah jelas-jelas ini sebagai azab yang diberikan Allah kepada mereka. Gitu ya. Ada lagi? Yakfi? Cukup ya kayaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah serta inayah agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.